Oke, halo, Bu Kartika. Jadi, kali ini saya ingin mempresentasikan tentang e-business and sustainability driving a greener future. Jadi, perkenalkan nama saya Giovanni Albert Usman. NIM saya 0706022134. Jadi, yang pertama saya ingin uh, introduksi dulu untuk yang pertama itu ada defining sustainability in e-business, terus yang kedua ada importance in the digital industry, terus yang ketiga di business role promoting sustainability. Jadi, ini tuh saya ingin jelasin tentang yang pertama ini definisi keberlanjutan dalam e-bisnis. Jadi keberlanjutan ini memenuhi kebutuhan saat saat mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Jadi dalam e-bisnis ini berarti kita bisa mengadopsi praktik yang mengurangi dampak lingkungan sambil menjaga keberlanjutan ekonominya. Nah, dalam industri digital, sektor digital ini memiliki dampak besar bagi lingkungan, terutama pada konsumsi energi dan sampah elektronik. Jadi integrasi ini tuh sangat penting buat keberlanjutannya. Jadi mengurangi dampak negatif ini sangat penting sekali buat sektor digital. Terus yang ketiga ini peran e-bisnis dalam promoting sustainability. Jadi untuk mengurangi jejak karbon dengan mengoptimalkan logistik tuh bisa menggunakan dokumentasi digital, terus mengurangi penggunaan kertas juga, terus dapat menerapkan kemasan yang ramah lingkungan. Sustainability practice in e-business. Jadi praktik ramah lingkungan dalam e-business. Jadi di sini ada yang pertama ada green logistik. Nah, green logistik ini praktik ramah lingkungan di logistik hijau. Jadi contohnya itu mengoptimalkan rute dan metode pengiriman yang mengurangi emisi. Jadi contohnya itu ada Amazon. Nah. Jadi dia menggunakan lebih dari 24.000 kendaraan pengiriman listrik itu untuk mengurangi emisi karbon. Terus ada kemasan ramah lingkungan. Jadi itu menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, terus dapat terurai juga secara hayati. Jadi contohnya Amazon ini beralih dari bantal udara plastik ke kertas daur ulang itu di Amerika Utara. Jadi bisa menghilangkan hampir 15 miliar bantal plastik itu setiap tahunnya. Jadi untuk eco-friendly packagingnya itu seperti itu. Terus yang ketiga ada digitalization. Jadi digitalization ini uh, mengurangi konsumsi kertas melalui transaksi online dan dokumentasi digital. Jadi mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam juga. Jadi reducing paper ini sangat perlu buat uh, ramah lingkungan. Next, di sini ada benefit of sustainability in a business. Jadi manfaat praktiknya ini yang pertama ada long term, ada enhance brand image sama environmental contribution. Jadi saya ingin jelasin kalau eh, efisiensi biaya jangka panjangnya ini berkelanjutan dapat menghasilkan pengematan yang sangat signifikan. Contohnya itu rata-rata pengambilan investasinya ini eh, efisiensi energinya bisa perusahaan itu dapat eh, menghemat sekitar 48% untuk peningkatan untuk pengambilan investasinya pada efisiensi efisiensi energi. Jadi terus ada enhance brand image juga. Ini tuh buat perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan. Seringkali itu dapat enhance brand image itu dapat meningkatkan reputasi yang lebih baik. Terus dapat menarik konsumen juga untuk investor. Ya, seperti itu untuk enhance brand image. Terus yang ketiga ada environmental contribution. Jadi ini tuh operasi bisnis yang berkelanjutan buat membantu pelestarian sumber daya global dan pelindungan lingkungan. Challenge in implementing sustainability. Jadi ini tuh ada beberapa tantangan buat implementasikan sustainability-nya. Jadi tantangannya itu yang pertama ada initial transaction cost. Nah, initial transaction cost ini biaya transaksi awal. Jadi mengadopsi teknologi itu butuh proses berkelanjutan, terus memerlukan investasi awal yang cukup besar sih. Terus yang kedua ada infrastruktur limitation. Nah, ini tuh adalah keterbatasan infrastruktur. Jadi di beberapa wilayah tuh kurangnya infrastruktur menyebabkan penghambatan penerapan praktik yang berkelanjutan. Terus yang ketiga nih customer awareness. Nah, ini juga sangat penting sekali soalnya kesadaran konsumen itu sangat penting juga buat sustainability implementasi ini. Jadi rendahnya kesadaran dan permintaan konsumen terhadap produk ini juga menjadi hambatan ya buat uh, ngadopsi praktik ini. Nah, ini ada solusi dan inovasinya yang dapat digunakan. Jadi langkah yang pertama itu ada langkah-langkah untuk peningkatan keberlanjutannya ini. Yang pertama ada investing in green technology. Jadi investasi ini dalam energi terbarukan. Jadi perusahaan itu dapat mengalokasikan sumber dayanya itu kepada sistem energi yang terbarukan. Jadi eh, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terus
Yang kedua ada kolaborasi dengan rantai pasukan berkelanjutan. Jadi ini tuh bekerja sama dengan solusi rantai pasukan yang ramah lingkungan, terus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan juga. Terus ada bisa meningkatkan kesadaran konsumen juga, jadi educating consumer on sustainability. Ini tuh dapat meningkatkan kesadaran konsumen melalui contohnya itu melalui kampanye-kampanye, terus label produk yang murah, terus sumber daya edukasi yang mudah dipahami. Terus yang keempat ini ada mendorong konsumen untuk daur ulang dan perbaikan. Jadi kita tuh bisa mengajak konsumen untuk mendaur ulang, memperbaiki dan menggunakan kembali produk untuk mengurangi limbah dan konsumsi sumber daya. Ini untuk case tadinya yang pertama ada Amazon, terus yang kedua ini ada Shopify. Jadi Amazon ini dia mencapai tujuan penggunaan 100% energinya itu tanpa kebutuhan listrik global itu pada tahun 2023. Jadi tujuannya itu buat lebih cepat tujuan jadi tujuannya itu sekitar 7 tahun lebih cepat dari target. Terus untuk upaya penghilangan karbon, terus yang Shopify ini upaya penghilangan karbon Shopify. Jadi mereka tuh berinvestasi dalam teknologi penghilangan karbon. Jadi untuk memperbarui aplikasi planetnya, terus menghubungkan pedagang dengan perusahaan, memungkinkan pengiriman juga yang netral karbon. Nah, next ini untuk conclusionnya, e-bisnis ini memainkan peran yang penting banget dalam mencapai tujuan keberlanjutan dengan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan yang menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan. Terus dengan future outlook-nya ini, dengan pandangan ke depan itu, dengan inovasi yang terus berkelanjutan ini, komitmen untuk keberlanjutan e-bisnis ini akan menjadi lebih hijau dan efisien untuk masa depan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang kata. Terima kasih.